Halaqoh Fikih Peradaban di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur pada Sabtu 21 Januari 2023 mengupas sejumlah isu, yaitu pandangan Islam tentang masalah-masalah perempuan, soal fikih disabilitas, fikih pembangunan berkelanjutan atau SDGs, dan sikap umat Islam terhadap piagam PBB. Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf mengatakan, kondisi sosial politik yang terjadi di dalam dan luar negeri tak kunjung menemukan jalan keluar yang bisa menyelesaikan masalah secara tuntas. Satu masalah besar yang sebetulnya telah bertahun-tahun kita menggelutinya, tapi tidak kunjung mendapatkan jalan keluar, yaitu masalah ketegangan antara realitas kehidupan dalam konteks sosial politik, baik secara domestik di dalam negeri maupun internasional, yang selama ini belum kunjung kita temukan jalan keluar yang sungguh-sungguh bisa menyelesaikan masalah secara tuntas. Serial Halaqoh Fikih Peradaban adalah upaya PBNU menemukan satu wawasan yang menempatkan masalah sosial politik dengan semestinya di dalam kerangka pemahaman syariah. Nah, kita harus menemukan satu wawasan untuk menempatkan masalah ini dengan semestinya di dalam kerangka pemahaman syariah, supaya kita ini menjalani hidup untuk membangun perdamaian ini jelas landasannya, jelas landasan syariahnya itu jelas. PBNU meyakini adanya pandangan syariah tersebut, usaha umat Islam dunia dalam mewujudkan perdamaian memiliki landasan yang kuat, tidak sekedar seruan normatif yang abstrak. Kita ini menjalani hidup untuk membangun perdamaian ini jelas landasannya, jelas landasan syariahnya itu jelas. Tidak cuma sekedar seruan-seruan normatif yang abstrak, tapi jelas-jelas ada wawasan yang didasarkan pada pandangan syariah yang jelas, pandangan fikih yang jelas tentang soal ini. Menurut Gus Yahya, saat ini bangsa Indonesia disibukkan dengan pembicaraan terorisme dan radikalisme yang oleh sebagian orang dianggap sebagai masalah baru. Padahal kata Gus Yahya, masalah ini sudah lama terjadi. Itu terlihat saat Indonesia dihadapkan dengan pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia (DITII) dengan tokoh utama Kartosuwiryo sesaat setelah merdeka. Ada lagi pemberontakan yang terjadi tahun 70-an yang dilakukan komando jihad yang membajak pesawat dan melakukan pengeboman Borobudur. Segera sudah merdeka, kita ini harus sudah berhadapan dengan pemberontakan DITII. Ya, DITII itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia ya negara Islam, DI. Jadi kalau sekarang ada ISIS, Islamic State in Syria, ya, dulu itu ada ISII, Islamic State in Indonesia, itu Darul Islam itu dulu, Kartosuwiryo. Ya, sudah ada. Teroris itu kita tahun 70-an dulu sudah ada komando jihad yang membajak pesawat Woyla dan mengebom Borobudur pada waktu itu. Jadi, ini bukan masalah baru buat kita. Peristiwa pemberontakan dan aksi kekerasan tersebut semakin menegaskan bahwa telah terjadi ketegangan antara realitas kehidupan yang dialami bangsa Indonesia dengan wawasan keagamaan yang dimiliki. Rois Syuriah PBNU Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus berpendapat fikih peradaban dapat memperkuat rasa nasionalisme. Hal ini menjadi penting sebab setiap warga negara berkewajiban untuk menjaga negara dari rongrongan kelompok yang ingin menghancurkan keutuhan bangsa. Kalau sudah fikih peradaban ini dilaksanakan dengan baik, maka diharapkan ya muncullah rasa nasionalisme
sehingga NKRI tidak terkoyak-koyak, sehingga diharapkan pula yaitu ta'awun, saling tolong menolong ini dilakukan oleh rakyat Indonesia. Konflik yang terjadi di sejumlah negara di dunia juga harus dihentikan. Jika tidak, maka akan membawa kehancuran secara besar-besaran terhadap masyarakat dunia dan meruntuhkan peradaban. Kecenderungan untuk terlibat di dalam konflik melawan kelompok manapun yang dianggap berbeda itu bukan khas Islam. Ini adalah kecenderungan yang umum, merata di semua, khususnya semua kelompok agama. Ini nanti akan membawa akibat yang luar biasa destruktif, yang akan membawa kehancuran besar-besaran terhadap masyarakat di seluruh dunia dan bisa meruntuhkan peradaban. Kondisi global saat ini membutuhkan tatanan internasional yang dapat mencegah terjadinya konflik dan memelihara stabilitas serta keamanan masyarakat dunia. Mencegah terjadinya kekacauan adalah kepentingan bersama umat manusia dengan mencari landasan keagamaan selain piagam PBB. Nah, karena itu memang sekarang ini kita butuh satu tatanan internasional yang bisa sungguh-sungguh mencegah konflik, memelihara stabilitas dan keamanan, supaya kita ini bisa terus hidup dengan damai, mengembangkan kapasitas kita masing-masing dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, puncak dari serial Fikih Peradaban adalah terlaksananya Muktamar Internasional Fikih Peradaban pada 6 Februari 2023 di Surabaya. Muktamar Internasional Fikih Peradaban mengundang ulama-ulama dari berbagai negara, antara lain Wakil Imam Akbar Al-Azhar Syekh Ahmad At-Thayyib, Mufti Mesir Syekh Syauqi Alam, Akademisi Fikih Internasional di bawah OKI Dr. Kutub Mustafa Sanu. Serial Halqa ini nanti akan berpuncak insya Allah pada tanggal 6 Februari yang akan datang dengan Muktamar Internasional Fikih Peradaban yang pertama yang akan kita selenggarakan di Surabaya insya Allah, dengan mengundang para ulama dari seluruh dunia. Sudah banyak yang memberikan konfirmasi kehadiran, ya, antara lain dari Wakil Imam Akbar Al-Azhar yang mewakili Syekh Ahmad At-Thayyib, kemudian juga dari Mufti Mesir Syekh Syauqi Alam, dari Sekjen Akademi Fikih Internasional di bawah OKI Dr. Kutub Mustafa Sanu dan lain sebagainya. Salah satu tema yang dibahas yaitu piagam PBB yang saat ini melekat pada hubungan negara-negara di dunia. Di dalam elaborasi yang mendalam terhadap masalah ini itu kita menemukan satu clue, satu titik terang yang mungkin bisa kita gunakan, yaitu tentang piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai konsensus internasional yang terwujud yang ditandatangani sesudah Perang Dunia Kedua. Nah, maka di dalam Muktamar Fikih Peradaban nanti kita akan angkat maudhu tentang piagam PBB ini.